warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, untuk selanjutnya coba Hasta memimpin doa dulu. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ada yang tidak masuk, saya absen dulu ya. Abi Ahmad Ibnu hadir. Alfiansyah, Amiliano, Amirul, Anggun, Ardan, Tegar, Saila, Rahma, Salsabila, Hasta, Linanda, Isnan, Hisam, Evi, Silvia, Fitria, Arsyafin, Amiliano. Untuk selanjutnya coba kita berdiri dulu biar semangat ya, ice breathing. Ayo berdiri dulu semuanya. Pertama, tepuk semangat. Semangat. Untuk materi hari ini tuh mengenai rekayasa prom ya. Sebelumnya untuk minggu kemarin itu kan kita belajar mengenai apa? Mengenai coding ya, coding dan KA. Yang masih ingat kemarin pelajaran coding itu apa? Untuk mata pelajaran yang kemarin itu coding. Masih ingat apa tidak? Ayo coba, siapa yang tahu pengertian tentang coding? Ya, kata bilang. Coding adalah proses menulis instruksi kode yang dimengerti oleh komputer untuk menjalankan suatu tugas atau membuat program dan aplikasi. Ya, benar ya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, masih ingat tentang KA atau kecerdasan artifisial? Siapa? Oke, Rahma, ayo. Terus ya. Untuk pelajaran yang kemarin kita kan sudah membahas tentang coding dan KA. Masih ingat gak yang kemarin pengertian KA? Siapa yang ingat pengertian dari coding? Oke, Salsabila. Coding adalah proses menulis instruksi kode yang dimengerti oleh komputer untuk menjalankan suatu tugas atau membuat program dan aplikasi. Ya, benar. Benar ya? Iya. Tepuk tangan untuk Salsabila. Selanjutnya untuk KA atau kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat pengertiannya? Ya, Rahma. Kalau dari ilmu komputer yang
penulisan prompt untuk kreasi konten. Capaian pembelajaran, siswa mampu menjelaskan konsep dasar KA generatif dan penggunaan prompt untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jadi nanti kamu itu membuat kreasi prompt supaya hasil outputnya itu seperti yang kamu inginkan. Next. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja dari KA. Yang kedua, siswa mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif. Tiga, siswa dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA. Keempat, siswa pelatihan mampu merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan tantangan penggunaan KA. Mengapa pelajaran coding dan KA ini penting diajarkan di sekolah ya? Karena yang satu untuk kebutuhan abad 21. Ya, sekarang itu zamannya abad yang modern, semua menggunakan alat digital. KA ini sangat penting digunakan. Contoh penggunaan aplikasi KA yang kamu ketahui itu apa saja? Ada ChatGPT. ChatGPT itu digunakan untuk apa? Untuk kita mencari semua hal yang mau kamu cari. Entah itu, Bu, saya mau cari untuk jawaban mengerjakan tugas. Selain itu ChatGPT ada lagi apa? Gemini juga ada ya, sama aja. Gemini itu bisa untuk kamu edit yang sekarang lagi tren, yang di TikTok itu ya, ada edit foto pakai Gemini. Nah, jadi bagus-bagus itu semuanya. Terus kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi kita kalau menggunakan prompt, kita bisa menggunakan kecerdasan berpikir tingkat tinggi biar promptnya kita outputnya itu keluarnya sesuai dengan kita. 3, literasi digital. 4, mendukung visi pendidikan, menyiapkan generasi yang melek teknologi. Jadi kita itu harus, apalagi kalian itu jurusan TKJ ya, harus lebih untuk teknologi itu lebih ke depan. Next. Konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Ya, kayak yang tadi dijelaskan oleh teman kalian Salsabila dan Rahma, Ibu Dewi. Ulang lagi, coding adalah proses menulis instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi kita menuliskan bahasa yang bisa komputer ini bisa tahu apa yang kita inginkan. Terus IA atau artificial intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar dan membuat keputusan layaknya manusia. Ya, KA itu tadi ada Canva juga, ya, Canva, Gemini. Kalau yang kemarin ada apa? Teachable mesin, masih ingat ya? Selanjutnya rekayasa prompt. Ya, prompt itu apa sih? Kemarin itu coba ada yang masih ingat nggak prompt? Prompt itu perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Seumpama kita membuka KA-nya Gemini, ya Gemini, kita menuliskan perintah, ya. Yang kita tuliskan perintah itu yang dinamakan dengan prompt, ya istilahnya itu prompt. Ada 2 strategi dasar untuk mendapatkan untuk yang dapat diterapkan. Yang pertama, zero shot prompt, dan yang kedua few shot. Zero shot itu memberikan prompt tanpa contoh atau tanpa tambahan, ya zero shot, kayak langsung ditulis gitu aja. Seumpama gini, buatkan saya
komputer seumpama, itu zero. Kalau view itu ada seumpama kita pakai mau edit gambar, itu berarti gambarnya dimasukkan dulu ya. Gambar dimasukkan dulu, baru dikasih prompt. Editkan gambar di atas menjadi memakai jas. Nah, itu namanya view. Kalau mau menambahkan sebelum prompt ada tambahan, entah itu gambar, entah itu file, itu disebut view prompt. Kalau tidak ada tambahan apa-apa, berarti apa Hasta? Zero. Zero itu kan kosongan, ya. Zero kan nol, kosong. Jadi zero itu langsungan. Sudah tahu ya perbedaan antara zero shot sama prompt sama view shot. Next. Nah, ini contoh penggunaan prompt. Itu prompt untuk membuatkan artikel, bisa menulis contoh promptnya seperti itu ya. Tuliskan sebuah artikel sepanjang, nah itu permintaannya, ngetiknya promptnya. Yang kedua itu contoh prompt untuk pembuatan gambar. Kalau langsung gambar zero ya, buatkan saya gambar apa terserah, untuk banner untuk untuk usaha bisa. Terus prompt untuk pembuatan naskah video ya, berarti itu rancangannya. Rancanglah naskah video berdurasi berapa menit terserah, itu ya, itu macam-macam prompt. Lanjut. Untuk contoh pengaplikasian. Selanjutnya untuk contoh pengaplikasian untuk coding ini kita bisa memakai teachable machine bisa. Terus untuk promptnya, pengaplikasiannya bisa kita menggunakan Gemini ya, Gemini AI. Untuk AI-nya juga kita bisa menggunakan Gemini atau ChatGPT ya. Nanti kita menggunakan kreasi promptnya kamu bisa memakai ChatGPT atau Gemini. Selanjutnya untuk LKPD lembar kerja, Bu Dewi bacakan. Lembar kerja peserta didik LKPD, strategi prompt untuk kreasi konten dengan IA. Ada di grup kamu, silakan juga menyimak ya. Melalui kegiatan observasi, diskusi, dan praktek langsung, peserta didik diharapkan mampu, tujuannya ini memahami konsep dan pentingnya prompt yang efektif dalam interaksi dengan model bahasa IA. Mengidentifikasi komponen-komponen kunci dan sebuah prompt yang baik, membandingkan hasil prompt yang baik dan yang detail dan yang tidak detail, yang efektif sama yang tidak efektif ya. Alat dan bahannya ini kita menggunakan komputer, laptop, bisa juga kalian menggunakan HP. Untuk gambar ini tidak usah, akun Google atau email aktif yang sudah masuk ini landasan teori singkat dalam dunia kecerdasan AI. Prompt adalah serangkaian instruksi pertanyaan atau teks input yang kita berikan. Langsung ini kamu salin dan tempel prompt ya. Coba kamu bikin yang prompt A. Yang prompt A di Gemini, buatkan caption Instagram tentang kopi. Situ contohnya, coba kalian contohkan. Selanjutnya bikin juga prompt yang lebih detail. Oh, ini. Sudah Bu. Saya mau coba tanya. Itu Gemini sudah. Coba aja kan ada tulisan pas-pasnya.
di laptopnya Bu Dewi ada yang di sana, nanti ambil di sana. Soalnya kalau websitenya itu bisa kayak itu nggak bisa ya. Coba itu digital machine get start ya. Dipilih image project standar. Oke, coba itu dicoba, kelasnya diubah, nama kelas diubah sambil kita nanti webcam, terserah Abi mau apa. Langsung terus nanti yang ditutupi itu masih kelihatan mukanya. Kan pasnya tadi belum ya? Iya Bu, lupa. Badan Bu. Ya. Ya. Kan pasnya tadi belum ya? Iya Bu, lupa. Badan Bu. Ya. Tangan dua tuh. Website awal. Tentang jaringan. Kelas 10 disusun oleh murid SMKS PGRI. Oke ya.
Gini. Balik-balik. Kamu sini. Oh iya, ini bisa. Kamu pakai di sini juga bisa. Jadi ke sini plus. Bisa pakai Gemini. Buka Gemini, namanya. Plus. Bisa plus ini di sini juga bisa. Klik GPT, cek GPT. Plus ini Windows baru tanpa menutup sing sebelah itu kok bisa diklik ya balikan yang kono. Itu berbagai. Ini ganti kita jadi ya. Ya ini keluar codingnya, bisa di blok dulu baru di kopas. Kontrol A dulu. Ayo kontrol A. Si. Ditaruh sini dulu, taruh dalamnya. Ayo. Kontrol A baru kontrol C. Nah, taruh desktopnya. Klik kanan. New desktop. Ganti website Hasta. Ganti HTML. Klik luar. Yes. Klik kanan. Sininya, di sininya. Klik kanan. Apa? Open. Kok mas? Oh, soalnya tadi sudah tinggal. Oh iya, Bapak ini hasilnya ya. Sudah Sabita? Dengan futuristik. Ya, ini hasilnya ya, hasil yang dibikin sama Fitri, bikin tampilan website yang futuristik, jaringan komputer yang futuristik. Coba di scroll ke bawah, nah kayak gitu, ke bawah sampai selesai. Ini membuat website. Ada namanya nggak bawahnya tadi? Oh, tidak dikasih nama ya tadi ya, nggak apa-apa. Ini pakai Lovable ya, pakai Lovable. Ya. Ya sudah dulu, nggak apa-apa di sini. Oh ini. Sudah Bu. Ya, ini teman kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Hasilnya kita pengujian strategi prompt dari prompt yang 0 prompt ke view prompt. Ya, silakan Bapak dibacakan. Ya, bawah. Promptnya tadi ke atas membuat buatkan caption Instagram tentang kopi.
Nah, hasilnya promnya seperti itu. Singkat keren, energi dalam cangkir, ritual pagi, mood booster andalan, kopi dulu. Selanjutnya, ini prom-promnya, ini hasilnya untuk yang lucu, untuk memulai hari dan sebagainya. Bawah, bawah, terus sampai kamarnya. Bagas juga menambahkan ada gambar kopinya. Kamu juga bisa membuat prom terserah, ditambahin elemen apa saja. Sudah ya. Untuk kesimpulan dari materi hari ini, kreasi prom ya. AI sangat penting untuk perkembangan zaman sekarang. AI adalah alat bantu bukan pengganti kecerdasan manusia. Kemampuan merancang prom yang efektif adalah kunci untuk memaksimalkan potensi AI. Jadi kita penggunaan prom yang baik akan menghasilkan keluaran juga yang sesuai kita inginkan. Penggunaan prom juga harus dibarengi dengan etika dan tanggung jawab biar kita tidak menggunakan AI itu dengan sembarangan ya. Jadi kita perlu ada etikanya. Untuk refleksi mata pelajaran hari ini, gimana menurut kalian untuk mata pelajaran untuk kreasi prom ini? Sangat menyenangkan, Hasta. Bagaimana pelajaran hari ini tentang coding? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Pembahasan coding yang mana menurut kamu yang menarik ini? Pembuatan prom yang mana yang menurut kamu menarik? Penggunaan Gemini AI ya, penggunaan Gemini AI dan ChatGPT editing dengan Gemini itu juga sangat menyenangkan. Gimana menurut Amiliano? Sangat seru sekali untuk pelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu. Jawabkan dari Amiliano. Untuk pelajaran minggu depan itu kita akan juga membahas tentang etika dalam menjalankan KKA dan aplikasi lainnya juga untuk yang minggu depan kita pelajari itu ya. Jadi kita itu harus tahu etika bagaimana cara yang baik penggunaan aplikasi KA ya. Walaupun itu mesin tapi yang menjalankan tetap manusia. Pintar mana KA sama manusia? Tetap manusia. Soalnya manusia itu bisa memiliki pikiran juga ya, memiliki hati, memiliki rasa. Kalau KA, kamu coba itu dia tidak memiliki hati dan rasa dan ya. Kalau manusia itu pasti lebih bagus, pasti lebih sempurna soalnya ciptaan Allah. Ya, terus next. Hari ini selesai. Saya akhiri dengan doa, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya